BEM UI itu mencatat masih didapati para mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di tanah air kita ini dikekang kebebasan berpendapatnya. Hanya karena apa? Karena mengkritisi kebobrokan kampus. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Halo puan dan tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, apakah Anda masih ingat dengan seorang ketua BEM UI yang sempat viral di seantero Indonesia ini? Ya, dialah Leon Alvinda Putra yang sempat menjuluki dalam hal ini atas nama BEM UI itu Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service. Kini Leon Alvin merasa kebebasan akademik terus diusik seiring masih maraknya pembungkaman terhadap mahasiswa kritis, meskipun kita sudah memasuki masa kemerdekaan ini menginjak di usia 76 tahun. Terkait dengan hal itu, saudara sekalian, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI mendesak Mendikbud Ristek Nadiem Makarim untuk bersuara menyikapi pembungkaman kesadaran kritis di sejumlah sivitas akademika di tanah air yang berakibat, kalau saya katakan, runtuhnya otonomi kampus. Puan dan tuan perlu tahu bahwa otonomi kampus itu bisa goyang gitu ya, khususnya untuk kampus yang plat merah ya istilahnya ya. Kampus plat merah itu berarti kampus negeri ya. Otonomi kampus itu sangat sulit terwujud ya saat rezim itu memanfaatkan kampus atau perguruan tinggi itu sebagai tangan panjang penguasa. Tuan dan puan, otonomi perguruan tinggi ya, dalam hal ini begini ditopang oleh tiga hal utama. Yang pertama adalah otonomi keilmuan. Itu yang berarti bahwa tugas perguruan tinggi adalah merohanikan ilmu pengetahuan dengan tetap berusaha untuk searching the truth, nothing but truth. Nah, ilmu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi itu terbebas dari kepentingan-kepentingan di luar kampus ya, tetapi dalam hal ini dalam rangka untuk pencarian kebenaran, bukan untuk memberikan pembenaran ya terhadap kepentingan siapapun termasuk penguasa. Nah, pemihaan seandainya ada, pemihaan itu dilakukan adalah sebatas pada pembelaan nilai. Ya, nilai apa? Yaitu nilai kebenaran dan juga nilai keadilan. Bahkan kalau di dunia kampus itu kita kenal dengan istilah searching the truth, nothing but truth. Jadi pencarian terhadap kebenaran tidak ada lain kecuali kebenaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, penopang yang kedua adalah kebebasan akademik, yaitu bebas dari campur tangan pemerintah, swasta, parpol ya atau masyarakat lainnya dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Nah, berdasarkan deklarasi 5 ya, tahun 1988 itu di pasal 1 diperoleh penegasan bahwa the freedom of member of academic community individually or collectively in pursuit development and transmission of knowledge through research, creation, teaching, lecturing, and writing. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi kebebasan akademik. Kemudian pilar yang ketiga yang menopang otonomi perguruan tinggi atau otonomi kampus adalah kebebasan mimbar akademis. Misalnya saya temukan di pasal 15 PP nomor 52 tahun 2015 ya, itu tentang statuta Undip ya, bahwa kebebasan mimbar akademis itu
jelaskan sebagai berikut. Kebebasan mimbar akademis adalah kebebasan mimbar akademik yang merupakan wewenang profesor atau dosen undip ya, yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Jadi kebebasan mimbar akademik itu hanya dimiliki oleh seorang guru besar atau dosen lain yang memang memiliki otoritas keilmuan yang disegani, begitulah ya. Nah, ketiga pilar otonomi perguruan tinggi tersebut itu berbatasan dengan banyak kredo, karena banyak aturan-aturan. Nah, misalnya ada nilai agama, ada budaya, ada etika, ada kaidah akademik, kemudian juga tidak melanggar hukum, tidak mengganggu kepentingan umum, ada pembatasan di Undang-Undang ASN, ada PP 53 tahun 2010 dan juga perubahannya, ada PP tentang manajemen ASN dan seterusnya. Sehingga kalau kita konsekuen dari hal ini, bisa dikatakan tiga pilar otonomi perguruan tinggi itu bisa dikatakan ya memang dikerangkeng ya dengan beraneka ragam kredo yang dalam hal ini sulit sekali Sivitas Akademika untuk membebaskan diri dalam rangka untuk melakukan yang kita sebut dengan critical thinking. Nah, hal ini kalau dilakukan gitu ya, itu akan rawan sekali pada penyematan stempel misalnya stigmatisasi tentang tuduhan bahwa seseorang itu radikal atau mungkin dikatakan ekstremis. Belum lagi saudara sekalian, otonomi perguruan tinggi itu memang juga sangat riskan ya, terkontaminasi sejak adanya campur tangan pemerintah pusat pada perguruan tinggi, yakni terkait dengan apa? Pemilihan rektor. Sejak perguruan tinggi itu menjadi badan layanan umum atau kita sebut dengan BLO itu ya, menteri itu mempunyai andil ya dalam pemilihan rektor dengan kuota suara itu sebanyak 35% dari apa? Dari total suara di Senat Universitas Negeri. Nah, hingga kemudian perguruan tinggi itu menjadi PTNBH ya, atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum, menteri itu tetap memiliki peran penentu dalam pemilihan rektor melalui apa? Melalui namanya MWA, Majelis Wali Amanat. Nah, karena sebagai anggota MWA ini menteri itu tetap memiliki kuota sebesar 35% dari total jumlah suara di MWA. Jadi tetap menjadi penentu kan? Melalui desain pemilihan rektor yang semacam ini, Tuan dan Puan, sangat mustahil perguruan tinggi itu yang dipimpin oleh rektor, ya, pilihan menteri tersebut dapat mendukung otonomi perguruan tinggi. Belum lagi jika rektor tersebut akan mencalonkan diri kembali menjadi apa? Rektor untuk periode yang kedua. Atau ada proyeksi dia akan mencalonkan diri menjadi apa? Pejabat di pemerintah pusat, bisa menjadi menteri, bisa menjadi dirjen atau pejabat tingkat pusat yang lain. Nah, sehingga adalah wajar dalam hal ini jika mahasiswa itu sekarang yang tadi BEM UI yang diwakili oleh Leon itu menggugat Mendikbud karena mahasiswa yang sebenarnya memiliki peran yang sangat urgent ya, sangat penting sebagai the agent of change ya. The agent of change, bahkan bisa juga dikatakan mahasiswa itu kalau bisa menjadi yang kita sebut dengan the leader of change. Nah, fungsi yang demikian itu menjadi sangat menjadi terancam ya, terancam pembungkaman terhadap pilar otonomi perguruan tinggi, khususnya yang tadi terkait dengan kebebasan akademik. BEM UI itu mencatat masih didapati para mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di tanah air kita ini dikekang kebebasan berpendapatnya. Hanya karena apa? Karena mengkritisi kebobrokan kampus. Ya, disebutkan dalam hal ini ada contoh-contoh yang dikemukakan, misalnya
banyak atau beberapa organisasi juga dibekukan karena apa? Mengkritik kampus. Nah, misalnya ini ada LPM Limas Visip Unsri, ya, itu membuat karikatur, itu diancam skors. Lalu ada Stai Almanah Jane Ponto membuat puisi di drop out. Kemudian ada MMU, KBM, UST, ya, kritis terhadap UKT pada masa pandemi, kemudian diberhentikan. Lalu ya kemudian juga masih banyak rektor yang mengekang kebebasan berpendapat di dalam kampus dengan menyalahgunakan wewenangnya. Nah, di sini Leon itu kalau saya baca di media sosial menyatakan ya sayang gitu ya, mengapa Mendikbud itu diam dan sampai kapan itu akan diam. Lalu masihkah mahasiswa terus menuntut dan menggugat Mendikbud agar bertindak mengakhiri tragedi keilmuan ini dengan cara itu ya ada pembungkaman kebebasan akademik kampus. Nah, puan dan tuan, mahasiswa itu adalah calon pemimpin masa depan, pemegang estafet tanggung jawab negeri yang konon negeri ini mengaku sebagai negara demokrasi. Tentu dalam hal ini pembungkaman kebebasan akademik itu hanya akan berakhir dengan menambah deret angka terbunuhnya demokrasi. Saudara sekalian, wahai mahasiswa, saya yakin Anda tentu tidak ingin ikut mendukung terbunuhnya demokrasi. Atau apakah mau itu yang Anda inginkan itu ya? Oleh karena itu, saudara mahasiswa harus tetap punya semangat untuk terus menyuarakan kebenaran dan juga keadilan dengan prinsip life oppress or rise up against. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.